Halo Sobat Kuntan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Kuntan, belajar akuntansi dengan happy. Di video sebelumnya, Bang Kuntan sudah kasih ke Sobat Kuntan konsep dari persamaan dasar akuntansi atau PDA. Contoh dasarnya, mulai dari bagaimana jika harta bertambah dan pengaruhnya yang lainnya, sampai dengan sudah Bang Kuntan berikan juga contoh dasarnya mengenai pengaruh tiap-tiap elemen persamaan dasar akuntansi. Bagi Sobat Kuntan yang belum lihat video konsep dan contoh dasarnya, bisa cek di link deskripsi atau klik link di atas kanan video ini. Sangat saya sarankan buat Sobat Kuntan lihat video saya yang contoh dasarnya. Karena apa? Karena soal yang kali ini Bang Kuntan bahas, saya ambil percis dari video sebelumnya. Hanya saja saya tambahkan angka nominalnya biar lebih real. Jadi ditonton yang contoh dasarnya karena berhubungan dengan video saya sebelumnya. Oke? Nah, kalau gitu, kita langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan dasar akuntansi, kita memerlukan tabel. Nah, tabelnya itu sebenarnya macam-macam Sobat Kuntan. Tergantung keperluan dan tergantung Sobat Kuntan nyamannya di mana. Nyamannya yang mana, dan tergantung juga Sobat Kuntan yang bagi yang belajar di sekolah, tergantung juga gurunya ngasihnya tugasnya bentuknya kayak apa. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini dia bentuk tabelnya. Tipe yang pertama ini standar Sobat Kuntan, hanya harta sama dengan utang ditambah modal. Tapi hartanya harus tetap dirinci meliputi akun-akun apa saja, kayak kas, piutang, sewa diberi muka, dan lain-lain. Nah, bagi Sobat Kuntan yang belum tahu akun itu apa, dan apa saja jenis-jenis akun, bisa cek videonya di deskripsi atau link di atas ini. Kalau Bang Kuntan sudah share ya videonya, makanya tetap stay tune channelnya. Nah, untuk modalnya di sini hanya satu, jadi jika ada pendapatan dan beban langsung mempengaruhi modalnya. Penjelasan pendapatan atau bebannya bisa ditulis di kolom keterangan. Nah, kalau tipe yang kedua ini modalnya dipecah atau dirinci lagi pendapatan dan bebannya. Jadi jika ada pendapatan atau beban, itu langsung dimasukkan ke kolom itu. Nah, tipe yang terakhir ini tipenya simple untuk keperluan Excel nih biasanya. Bedanya di sini tidak ada kolom yang berisi tambah atau kurangnya. Jadi fungsi ini langsung mengisi angka-angkanya saja. Utang, modal, pendapatan, dan beban langsung dijumlahkan nantinya dengan rumus Excel. Nantinya hasilnya harus sama dengan total dari harta. Nah, di tipe ini biasanya bebannya diberi tanda minus untuk mengisinya. Karena nanti akan dijumlahkan semuanya dan beban harus dikurang, maka dari itu diberi tanda minus di bebannya. Oke? Nah, oh ya, tiap habis transaksi itu di bawahnya biasanya pasti selalu ada baris yang berisi saldo. Jadi transaksi, saldo, transaksi, saldo. Nah, jadi tiap ada transaksi selalu ada saldo terupdate-nya sampai dengan transaksi yang terakhir dan sampai dengan saldo yang terakhir. Nah, ini kita bisa tahu harus buat tabel-tabel apa saja nama-nama akunnya kayak di harta ini. Kayak ada kas, piutang, sewa diberi muka, dan lain-lain, karena sebelumnya Bang Kuntan sudah menganalisis dulu transaksinya dengan pengaruhnya kemana-kemana nih. Makanya sebelum Sobat Kuntan ngerjain PDA ini, baiknya Sobat Kuntan menganalisis dulu semua transaksi apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Baru deh dibuat kolomnya dan dikerjakan. Ini biasanya untuk para pelajar ya, jadi kalau dikasih soal, analisis dulu nih, jangan langsung bikin tabel, langsung dikerjain, karena takutnya kolomnya kurang. Jadi pas dapat soal dianalisis dulu, baru akun-akun apa aja, nanti baru dibikin tabelnya, baru dikerjain. Nah, oke deh, itu sekilas saja mengenai penjelasan tabelnya. Tanpa panjang lebar, langsung saja yuk kita bahas kasusnya, yang dimana soalnya sama dengan video sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke angka-angkanya saja ya Sobat Kuntan, supaya menghemat waktu, energi, dan biaya. Nah, ini dia contoh kasusnya. Transaksi pertama, kita menyetor uang tunai sebesar 10 juta dan meja serta bangku 20 juta sebagai modal usahanya. Maka harta berupa kas bertambah 10 juta, harta berupa peralatan bertambah 20 juta akan sama dengan modal bertambah 30 juta. Maka saldonya kas 10 juta, peralatan 20 juta, dan modal 30 juta. Nah, oh iya, saya cepat ya, hanya ketik 10 dan 20 dan 30 karena saya sudah men-setting di format cell. Buat teman-teman yang sekedar info aja nih, kalau yang pengen tahu bisa caranya gimana, teman-teman bisa klik kanan ke format cell, lalu pilih ke custom, lalu
ketik 0,000,000. Nanti dia akan otomatis dalam jutaan rupiah. Oke deh. Transaksi yang kedua, membayar sewa ruko selama 1 tahun 6 juta rupiah. Maka harta berupa kas berkurang 6 juta rupiah dan harta berupa sewa dibayar di muka bertambah 6 juta rupiah. Maka di posisi harta akan 0 dan di utang dan modal tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Nah, saldonya, kasnya 4 juta, peralatan 20 juta, sewa dibayar di muka 6 juta, akan sama dengan modal 30 juta. Transaksi ketiga, membeli tisu, cat rambut, bedak, seharga 1 juta rupiah. Kas berkurang 1 juta dan perlengkapan bertambah 1 juta rupiah. Tidak ada perubahan apa-apa di utang dan modal. Saldonya, kas 3 juta, peralatan 20 juta, sewa dibayar di muka 6 juta, perlengkapan 1 juta, dan modal 30 juta. Transaksi yang keempat, membeli hair dryer 8 juta rupiah dengan DP 1,5 juta rupiah. Maka kas berkurang 1,5 juta rupiah, peralatan bertambah 8 juta rupiah, akan sama dengan utang, yaitu selisih dari 8 juta dikurang 1,5 juta, yaitu 6.500.000 rupiah. Akan sama ya hasilnya. Nah, ini kita bisa kasih keterangan utang usaha, karena sewaktu-waktu mungkin bisa jadi ada utang jangka panjang. Seperti transaksi kelima ini. Mendapat pinjaman usaha dari Bank TBN 30 juta rupiah, maka harta berupa kas bertambah 30 juta rupiah dan utang pun akan bertambah 30 juta rupiah. Ini yang dinamakan utang bank, karena utang jangka panjang, jadi kita bisa kasih keterangan utang bank. Dan transaksi yang ke-6, menerima pembayaran atas jasa kerimbat 2 juta rupiah. Harta berupa kas bertambah 2 juta rupiah dan modal bertambah 2 juta. Ini kalau tabelnya yang standar ya. Langsung masuk ke modal bertambah 2 juta rupiah, kasih keterangan pendapatan jasa. Tapi kalau teman-teman mau pakai tipe kolom yang lebih rinci lagi, langsung masuk ke kolom pendapatan. Pendapatan bertambah 2 juta rupiah. Oke, bisa kasih keterangan lagi pendapatan jasa, gitu ya, seperti ini nih. Nah, oke lanjut, transaksi yang ke-7 ya, membayar utang hair dryer sebesar, nah ini nggak ada sebesarnya, jadi kita bisa lihat transaksi sebelumnya. Kalau kita masih punya utang hair dryer sebesar 6,5 juta rupiah, maka kas berkurang 6,5 juta rupiah dan utang pun juga akan berkurang 6,5 juta rupiah. Kita kasih keterangan utang usaha, maka utang usahanya akan habis ya, udah terbayar. Maka saldonya sisa 27 juta rupiah untuk kas, peralatan 28 juta, sewa dibayar muka 6 juta, perlengkapan 1 juta, utang 30 juta, dan modal 32 juta. Ya, kalau yang standar ya. Nah, lanjut transaksi yang ke-8, mendapat pekerjaan jasa rias yang dibayar di kemudian hari senilai 5 juta rupiah. Maka harta berupa piutang usaha bertambah 5 juta rupiah dan modal bertambah 5 juta rupiah. Keterangannya pendapatan jasa, atau di tabel yang lebih rinci lagi bisa langsung masuk ke kolom pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Keterangannya masih sama pendapatan jasa. Oke, lanjut transaksi yang ke-9 ya sekarang. Yang ke-9, membayar gaji pegawai salon sebesar 2 juta rupiah. Maka harta berupa kas akan berkurang 2 juta rupiah dan modal berkurang sebesar 2 juta rupiah. Kasih keterangan beban gaji. Beban ini langsung mengurangi modalnya kalau di kolom yang standar, tapi kalau di kolom yang lebih rinci bisa masuk ke kolom beban langsung ya, 2 juta rupiah tanpa tanda minus. Kenapa? Karena sudah ada kolom tanda minusnya. Oke, kalau di kolom yang saya bilang nih, yang simple buat Excel, kita kasih tanda minus ya, karena nanti akan menjumlahkan semuanya, makanya harus dikasih tanda minus. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-9 ya. Transaksi yang 9 udah. Kita transaksi yang ke-10, membayar tagihan listrik 1 juta rupiah. Maka harta berupa kas berkurang juga 1 juta rupiah dan modal berkurang 1 juta rupiah. Kasih keterangan beban listrik. Kalau di kolom yang lebih rinci, masuk ke kolom beban, dikasih minus 1 juta rupiah, atau tidak dikasih tanda minus jika kolomnya sudah ada kolom tanda minusnya. Dikasih keterangan beban listrik ya. Oke, dan transaksi yang terakhir, mengambil kas untuk keperluan pribadinya sebesar
2 juta rupiah. Maka kas berupa harta berupa kas berkurang 2 juta rupiah dan modal berkurang 2 juta rupiah. Kasih keterangan prive, karena prive ini bertambah namun mengurangi modal. Kalau di kolom yang lebih rinci bisa langsung masuk ke kolom modalnya ya, karena tidak ada kolom khusus sih biasanya. Tapi teman-teman kalau mau nambahin juga boleh sih, tapi yang pasti prive ini akan mempengaruhi modal. Nah, maka hasil akhirnya atau saldo terakhirnya ialah kas sebesar 22 juta rupiah, peralatan 28 juta, sewa dibayar di muka 6 juta, perlengkapan 1 juta, dan piutang usaha 5 juta rupiah. Kalau ditotalin, totalnya 62 juta rupiah. Utangnya 30 juta rupiah ditambah dengan modal 32 juta rupiah. Akan sama hasilnya dengan harta, yaitu 62 juta rupiah. Dipastikan kalau sama ini, insya Allah benar. Tapi terkadang ada juga yang udah seimbang, tapi nggak benar. Biasanya kenapa? Biasanya itu yang pertama, karena salah masukin angka. Jadi misalnya harusnya 2 juta dimasukin 20 juta. Tapi dua-duanya sama, dimasukin 20 juta balance. Nah kan, balance kan seimbang, tapi ternyata salah masukin angka. Jadi akuntansi itu gitu, kalau tidak seimbang sudah dipastikan salah. Seimbang pun bisa jadi salah karena kesalahan memasukkan angka atau memasukkan nama akun. Nah, oke deh Sobat Kuntan, itu tadi contoh kasus real transaksinya. Nah, setelah ini, sesuai dengan video saya yang awal, sesuai dengan konsep, yaitu fungsi dari PDA, yaitu dasar untuk membuat laporan keuangan. Nah, setelah ini, Bang Kuntan akan kasih video bagaimana membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Kalau sudah ada, linknya akan saya taruh di deskripsi atau ada di sebelah kanan video ini. Makanya stay terus di channel Bang Kuntan untuk mendapat video-video terbarunya. Jangan lupa ya buat subscribe dengan klik foto Bang Kuntan di bawah kanan ini. Dan bisa lihat video lainnya di sebelah kiri sini. Dan Sobat Kuntan juga bisa main ke IG dan FB Bang Kuntan yang ada di depan layar Sobat Kuntan. So, oke deh, semoga bermanfaat. See you!